Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah kelihatan? Share screen saya, Ampun, Bu Dia. Ini untuk pembuatan standar, ini saya dapat bagian standar pengelolaan alumni. Masuk di bagian akademik tambahan. Ini Bu Rate. Terus kemudian Iya, Mbak. untuk visi misi tujuan Politeknik Negeri Madiunnya masih saya merahi. Ini kalau saya ini pakainya yang terbaru Bu Indah ya. Tapi ya nanti ngikut keputusannya pimpinan gimana nanti ini. Oke, siap, Mbak Dia. Nggih. Mungkin langsung ke rasional standar saja gitu Bu Ratih nggih. Ya, boleh. Nggih. Jadi untuk rasional standar ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan merupakan integrasi pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu standar nasional dan penyelenggaraan akreditasi yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Kemudian selain itu juga SPMI Politeknik Negeri Madiun itu berfungsi untuk melakukan pengendalian dan peningkatan mutu internal untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Nah, mutu pendidikan Politeknik Negeri Madiun sendiri tidak hanya diukur dari kualitas proses pembelajaran, tetapi juga kualitas output dan outcome. Sehingga dokumen standar ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan alumni dan tracer study telah berjalan dengan baik. Kemudian pengelolaan alumni oleh Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Kerjasama ini dilaksanakan secara terprogram dan sistematis mengacu pada Statuta Politeknik Negeri Madiun tahun 2016, visi misi PNM, dan rencana strategis PNM tahun 2020 sampai 2024. Ya, Mbak Cahya, saya kasih Nggih, masukan ya di rasionalnya dulu, biar nanti ya, satu-satu. Nah, untuk ini, nggih, nanti tapi coba dikaji ya, Mbak, kebijakan mengenai tracer tadi itu kan kita berkewajiban untuk pelaporan. Nah, itu ya, cari apa namanya naungan kebijakan dari level kementerian dan biar nanti kalau misalkan contoh di kebutuhan 6 Infokom itu kan mesti ada proses penetapan. Setidaknya pengelolaan alumni ini nanti bisa menjadi penetapan awal bagaimana kemudian kita menjustifikasi kebutuhan terkait dengan pelaporan TESR itu sendiri. Kalau poin kedua itu kan internal sebagai fungsi internal saja, tapi kan ada kebutuhan lain selain pemenuhan Permen 53 dan apa namanya bentuk tracer yang pelaporan di apa ya saya lupa itu tracer Kemdikbud itu loh. Nah hmm, itu kan kita berkewajiban juga. Nah ditambahkan di situ di poin 4 ya. Jadi kebijakan oke, mengenai pelaporan tracer itu seperti apa? Coba dicari dulu. Saya nggak hafal kebijakannya itu berupa Kepmen atau seperti apa. Nanti ya, mungkin gali-gali terlebih dahulu ya. oke, Ya, ya Bu, ya dilanjutkan, Mbak. nggih, baik. Kemudian selanjutnya subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar itu adalah Direktur Politeknik Negeri Madiun, kemudian Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ketua Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, kemudian Ketua Jurusan dan Sekjur, selanjutnya Koordinator Program Studi, dosen, tenaga kependidikan non-dosen, dan alumni. Ya, Mbak, di apa namanya di PNM itu nggak ada unit khusus yang memang ini melaksanakan tracer dan sebagainya gitu. Iya, iya biasanya melalui JPC Bu, Job Di Placement Center, siapa? di bawah di bawah Job Placement Center, di bawah Oh, Wakil Direktur itu 3. DPC-nya itu fungsinya apa? Penugasan ad hoc atau ya apa?
Apa unit tertentu? Revisi Mbak Diah yang sekarang yang itu tracer itu di bawahnya bidang 3. Iya, Tapi di bukan bawahnya bidang. CPC unitnya. Nggih, CPC Oh, sudah enggak ada. oh berarti Jadi sudah kalau kalau di PNM sudah tidak ada JPC lagi ya Bu ya, langsung langsung di bawah eh, Wadir bidang Sidang 3. berarti. Iya, Nah, nah yang biasa sekarang bentuk tim sekarang ini. biasanya Mbak, itu rencana ke depannya. Kalau memang nanti bentuk tim task force atau semacam ad hoc gitu, itu nggak apa-apa disebutkan aja. Biar nanti di strategi wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerjasama membentuk tim gitu-gitu. Tapi sudah ada subjek yang kita rekognisi di awal di poin ini gitu maksudnya. Gitu ya. Nanti coba mungkin dikomunikasikan sama Wadir Dika, Mbak Indah dan Mbak Cahya biar nanti jadi acuan terus gitu. Kalau misalkan masih rancu atau nanti menyebutkannya di strategi atau pernyataan di standarnya langsung dari wakil direktur 3, kemudian nanti kita di narasi akreditasi kita menyampaikan bahwa pihak yang terlibat itu ada tim task force atau tim ad hoc itu menjadi nggak sinkron gitu. Itu misalkan contohnya gitu ya. Terus sekaligus kalau memang nanti rencananya ada tim ad hoc, kita lindungi dengan dokumen standar ini bahwa sudah dinyatakan akan ada wewenang dari wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerjasama untuk membentuk tim gitu. Jadi nanti ada dasar acuan penugasan dan lain sebagainya itu ada penetapan dari direktur mengenai dokumen standar pengelolaan alumni. Gitu ya. Nanti dikomunikasikan dulu wes. Kalau di Rintu kemarin masuk langsung di bawah hadir Mbak Indah. Iya, Oh iya. rintuknya masih di bawah dia nanti biar bentuk semacam pokja gitu nanti Iya. tim kerja gitu nanti. Dimasukkan di sini ya, subjeknya itu pokja Tim gitu. kerja nggih. Oh ya. Oke. Oke. Baik, baik. Ya. Gitu, Mbak. Coba ditulis gini aja Mbak Dia, tim Tim kerja kerja. tracer tadi gitu. Oh nggih. Nggih. Sampun. Oke. Sudah, Bu. Mungkin bisa saya lanjutkan? Oke, Mbak Dia. Oke. Terus kemudian selanjutnya definisi istilah. Yang pertama, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana, dan kedua, sistem pengendalian mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Nomor 3, standar pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni di Politeknik Negeri Madiun. Yang keempat, alumni PNM yang selanjutnya disebut alumni adalah mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan PNM. Yang kelima, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi tertentu yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Politeknik Negeri Madiun. Yang keenam, tracer study adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Madiun untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas Politeknik Negeri Madiun. Mungkin ada masukan dari Bu Ratih atau Bu Indah? Nanti mungkin saya sambil lihat ini ya Mbak apa namanya? Kalau di definisi oke lah, nanti tinggal nambahkan pokja. Oh ya, oh ya, pokja. Pernyataan sama indikator baru nanti kalau misalkan ada tambahan yang di definisi saya sampaikan. Iya, oke baik Bu.
Kemudian untuk pernyataan standar yang pertama, Direktur Politeknik Negeri Madiun membentuk Ikatan Alumni PNM, IKPNM, sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat mengayomi seluruh alumni PNM di Indonesia dan luar negeri. Untuk indikatornya, terbentuknya organisasi IKAPNM dan terlaksananya pertemuan tahunan IKAPNM minimal sekali dalam 1 tahun. Yang kedua, Direktur dibantu Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menetapkan panduan pengelolaan alumni. Indikatornya tersedia panduan pengelolaan alumni. Yang ketiga, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta KPS berkoordinasi dengan IKAPNM dalam pengelolaan alumni PNM. Indikatornya, seluruh alumni baru atau fresh graduate terdaftar sebagai anggota IKAPNM, tersedianya data IKAPNM, integrasi antara data IKAPNM dengan data alumni program studi. Yang keempat, yang D, terdapat kartu alumni yang disediakan oleh, nah ini berarti nanti disediakan oleh Di Pokja tadi ya, ya, Mbak. pokjanya aja ya Bu ya. Oke, Ya, ya di, yang pertama, saya nggak apa-apa ya, biar nanti di bawah, biar dengan oke, tim yang saya langsung komentari aja ya. Nanti kan berbagi waktu dengan tim yang lain, soalnya ya, kan menjelaskan. Oke, ya. kalau yang saya lihat ini, sorry, tadi IKPNM-nya di definisi istilah sudah dijelaskan ya? Belum kalau Belum. IKA. Masih alumni. Oh ya, nanti dituliskan juga ya Mbak. Jadi selain alumni, IKPNM Oke, penjelasan. Terus kemudian oke. ini nanti di indikator Nih, seperti komentarnya ke teman-teman yang kemarin, kalau bisa ada keterbukaannya. Nah, misalkan di poin seluruh alumni baru, nah itu berarti nanti jumlah atau prosentase alumni ya, fresh graduate gitu ya yang terdaftar sebagai anggota PNM itu 100% gitu. Jadi nanti kalau berarti ada temuan, ada perbaikan kayak gitu. Terus yang lainnya juga kalau bisa ada keterukurannya ya. Jadi misalkan menetapkan panduan pengelolaan alumni itu mungkin tidak pada konteks apa namanya pernyataan si standar ya. Jadi mungkin karena ini pengelolaan alumni itu tidak perlu dimasukkan di pernyataan standar proses pengerjaannya, tapi apa namanya mekanismenya itu mungkin lebih di blended sama yang atas gitu. Terkait dengan apa namanya organisasi itu nanti yang lampiran mutunya itu panduan alumni seperti itu. Nah, yang justru lebih banyak harus ditekankan itu proses yang menyatakan di proses pengelolaan. Nah, namanya pengelolaan itu pasti ada perencanaan, pelaksanaan gitu kan ya. Terus bagaimana ruang-ruang evaluasi di pengelolaan alumni. Jadi evaluasi yang di alumni itu nggak hanya tracer kemudian selesai, tapi hasil tracernya itu ditindaklanjuti dengan mekanisme seperti apa. Itu yang harus lebih banyak dinyatakan. Jadi biar clear bahwa standar minimal pengelolaan alumni itu apa saja sih, bahwa apa namanya dikelolanya itu mulai dari proses awal sampai akhir itu sampai menghasilkan mau seperti apa gitu ya. Prinsipnya kalau yang panduan pun mau tetap dijustifikasi sebagai pernyataan si standar nggak apa-apa, tapi mungkin diluaskan akses di manajemen pengelolaan karena bunyi standarnya adalah standar pengelolaan. Mungkin bisa nyontoh ini Mbak, apa namanya pengelolaan pendidikan. Nah itu kan struktur konsepnya itu bisa diambil. Kalau pengelolaan pembelajaran sama pengelolaan penelitian itu apa? Jadi kan di situ ada monef penelitian, ada pengajuan perencanaannya, mekanismenya gitu-gitu tuh dituliskan. Nah ini nanti konsep pengelolaannya juga harus dirigidkan ya. iya, mungkin kalau yang bagian monef itu ini Bu, yang ke-8, poin ke-8. Jadi Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ini merancang sistem evaluasi lulusan yang efektif mencakup Nah, kebijakan strategi gitu. jangan hanya tersedianya dokumen, Mbak. Kalau tersedianya dokumen itu apakah menjamin monefnya itu berjalan kan enggak ya? Jadi misalkan berapa jumlah
Misalkan yang tidak tidak apa itu yang di Monef apanya itu? Hasil tracer tadinya, Oke, evaluasi misalnya. Ya. tapi indikatornya ya terkait dengan hasil Monefnya, tidak hanya tersedianya dokumennya gitu ya. Jadi hasilnya itu sing dipengini ya apa. Nah, itu jenengan bisa lihat di instrumen-instrumen butir-butir pengukuran di akreditasi bahwa harus ada 300 minimal responden itu harus berapa persen anunya itu kan anak itu ndek kode ban PT itu matriks Iya, penilaian. Nah, itu nanti dimasukkan Mbak bis. Jadi bisa menjembatani proses kita di akreditasi juga gitu ya. Itu aja sih. iya. Maksud saya Baik, terima kasih. saatnya sudah ada Monef, tapi itu tadi di indikatornya itu loh nggak terlihat Mas Yan. Ketujuan fungsi dari pengelolaan alumni sendiri itu belum bisa terlihat di indikator. Itu yang saya maksud tadi ya. Ya, Oke. baik, berarti. Iya. Yang Ini dilanjutkan untuk strateginya ya. ini nanti pengelolaannya selain Pokja itu kan dari sisi tracer ya Mbak ya. Terus yang dikelola di Iya, nya nggak mau didefinisikan juga sekalian. Kan ada dua fungsi yang berbeda nih. gimana Bu? Ada dua fungsi yang berbeda Iya, antara tracer tadi sama yang iya, aktivitasnya di alumni. Terus untuk iya. optimalisasi pengembangan karir, penguatan soft skill, kegiatan apa bursa kerja dan lain sebagainya itu dijembatani di mana ya? Itu kan juga poin-poin It- penting itu pengelolaan alumni. oh ya, itu Itu nanti di bagian harus pengelolaan alumni. harus dipastikan juga Mbak Indah nanti dikonfirmasi ke teman-teman atau Pak Wadir bidang Oke, siap, kepasiswaan. Bu Ratih. Nanti apakah diserahkan aktivitas bursa kerja dan lain sebagainya itu ke tim Pokja itu, jadi tugasnya nggak hanya soal tracer, tapi pengelolaan dan penguatan calon alumni, kayak gitu-gitu itu dipastikan. Karena kan memang apa persiapan untuk alumni itu nggak hanya soal kompetensi yang ada di kurikulum, tapi persiapan-persiapan lain. Jadi misalkan kayak ada kegiatan bursa kerja, terus biasanya kan di kampus itu ada penyusunan kurikulum vitae kayak gitu-gitu tuh dijembatani di mana gitu. Apakah memang langsung dari Wadir Tiga atau bentuk di Pokja atau kita titipkan di IK. Beberapa kampus tuh ada yang IK-nya yang ambil peran banyak. Ada yang memang di pusat pengembangan karirnya atau GPC itu. Nah, itu nanti dipastikan dulu biar standar ini jadi acuan terusnya gitu. Oke, siap, Ya, Bu Ratih. oke. Nanti Mbak Cahya ada apa namanya nunggu report koordinasinya Bu Indah aja Mbak untuk tambahan itu. Oh, iya. Baik Bu, terima kasih. Untuk yang strategi pelaksanaan standarnya sekalian atau Ya, itu saya barusan udah lihat, jadi tinggal ya, menyesuaikan aja Mbak dengan pernyataannya. Jadi nanti oke. kira-kira pernyataannya termasuk yang pengelolaan yang tadi saya sampaikan, bukan hanya soal tracer itu gimana, itu nanti distrategikan. Oh Prinsipnya ya, kalau yang ini melihat dari yang atas sih sudah oke. Cuman kan tadi yang atas itu pernyataan dan indikator kan ada perubahan-perubahan. Nah, nanti iya, sampaikan aja. oke. Mhm. Baik, Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Rati. kami-kami. Terima kasih, Bu Diah. Selanjutnya, Bu Kim, nggih. Bu Kim, apakah sudah termonitor? Bu Diah, apakah Bu Kim di situ, nggih? Saya nggak lagi sama Bu Kim, Bu.
Bentar. Oh, Bu Kim suaranya tidak terkoneksi. Bentar, Bu Indah. Oh ya, mikrofonnya Bu Kim ini masih trouble, Bu. Ya, atau pakai laptopnya Bu Diah dulu. Oh iya, saya soalnya di lantai 2 sebentar gitu. Yang di kerjasama. Sudah bisa Bu Bias. Share screen-nya sudah terkoneksi untuk semuanya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Ampun Bu. Bu Bias. Nggih. Ini saya mulai nggih, Bu Rate. Monggo. Nggih. Nggih, untuk yang ini itu standar pengelolaan kerjasama yang kemarin untuk visi misinya masih saya merahin dulu. Ini langsung ke rasional standar nggih, Bu. Jadi Iya. yang pertama, nggih, sesuai dengan penetapan visi misi dalam dokumen Renstra ini, maka pengelola perguruan tinggi, jurusan, program studi, PPMPP, P3M, bagian umum dan akademik, kepala UPTTI. Nah, yang ini tadi saya merahin karena yang sebelumnya Budia tadi kan karena tidak ada GPC ya. Kalau dulu itu ada Bu Indah GPC-nya. Oke, yang Jadinya sekarang ini kerjasama itu di Bakerma. Makerma ya, nggih. Saya Ya, merahin dulu gitu. oke siap. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pencapaian kerjasama Politeknik Negeri Madiun secara berkala. Kemudian, pengelola perguruan tinggi, jurusan program studi PPMPP, P3M, bagian umum, dan akademik, Kepala UPTI harus menetapkan standar indikator kerjasama yang mengacu pada visi misi PNM yang tertuang dalam dokumen. Kemudian pengelolaan perguruan tinggi, jurusan program studi PMPP, P3M, bagian akademik UPPTI secara berkala melakukan evaluasi terhadap pencapaian standar indikator kerjasama untuk menyusun strategi. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan Nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan integrasi pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu standar nasional dan penyelenggaraan akreditasi yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. SPMI Politeknik Negeri Madiun berfungsi untuk melakukan pengendalian dan peningkatan mutu internal untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, PNM menetapkan standar proses pembelajaran sebagai kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini tentunya ada direktur, wakil direktur 1, 2, dan 3, kemudian PPMPP, P3M, ketua jurusan dan sekretaris jurusan, koordinator program studi, bagian umum dan akademik, kepala UPPTI, kemudian Bakerma,
kemudian ada kelompok kerja urusan internasional atau KKUI. Kalau yang ini untuk standar, untuk definisi istilah. Yang pertama tentunya ada standar pengelolaan kerjasama, kemudian kerjasama itu sendiri, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, karena di standarnya di eh, LAM teknik, LAM Memda, dan sebagainya, itu kerjasamanya itu ada kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, akademik, dan non-akademik. Kemudian ada pengertian kerjasama payung, ada naskah kerjasama, unit pemrakarsa, kerjasama penjaminan mutu, kerjasama pertukaran dosen, kerjasama pertukaran mahasiswa, kerjasama pertukaran tenaga kependidikan, kemudian sistem informasi kerjasama, kemudian unit kerjasamanya, dan ini pernyataan isi standarnya. Nah, ini hampir sama juga sistemnya seperti yang Bu Diah tadi, Bu Rante. Jadi, eh, tidak dalam bentuk prosentase, tapi minimal. Jadi kalau seperti ini, yang Wakil Direktur 3 bersama Bakerma harus menyediakan atau memperbarui pedoman ini dengan indikator pencapaiannya adalah pedoman tertulis. Pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi negeri maupun di luar negeri itu sama. Nah, dan di sini seperti ini tadi, kalau yang di Budia tadi ada minimal-minimal gitu, Bu. Nah, di sini itu juga tidak bentuknya tidak prosentase, tapi minimal kegiatan. Kalau seperti itu gimana ya, Bu? Kalau misalkan di bagian kerjasama. Oh, Bu Ratih sepertinya terpental, Bu Bias. Sebentar Oh, nih, saya iya, iya. hubungi Bu Siap-siap. Ratih dulu. Siap. Bu Ratihnya lagi di jalan, jadi sinyalnya jelek. Iya, baik, Mbak Indah. Untuk recordingnya bisa di stop dulu, Mas Anton. Ini masih centang.
Mas Anton, apa kita akhiri dulu nggih? Ini Bu Ratih lagi di jalan dan sinyalnya jelek katanya. Teman-teman, ini sepertinya Bu Ratih sudah tidak bisa join lagi ya. Ini saya WA belum nyambung-nyambung, masih centang. Jadi sementara saya review saja nih Bu Bias, nanti sambil kita apa namanya, sambil nanti menunggu Bu Ratih jika memang bisa, jika tidak bisa berarti nanti kita review internal dulu, ngoten nggih. Jadi kalau yang agak naik sedikit Mbak Bias, Gimana Mbak Indah? agak naik sedikit Ininya. ya. Nah, yang indikator capaian Mm-mm. Ini. ini, kalau saran dari Bu Rati tadi kebanyakan harus menampilkan jumlah begitu nggih untuk indikator capaian. Jadi Iya. nanti jelas capaiannya berapa begitu. Ya. Nah, tadi itu ini Mbak Indah, apa tuh namanya? Eh kan harus ada prosentase. Sedangkan kalau kerjasama ini kan jumlah, bisanya jumlah. Kalau prosentase itu dari prosentase apa gitu, mau tanya itu. Kalau yang kerjasama. Oke. Atau sementara jumlah dulu aja enggak apa-apa, Mbak. Oke. Untuk jumlah sebenarnya ada beberapa Mbak Indah seperti ini. Seperti ini. Misalkan adanya kerjasama di bidang pendidikan penelitian itu minimal 10 kegiatan per tahun. Ini sudah ada. Cuman kalau pedoman itu satu kan, Bu In. Ya, Ya. Atau ditulis satu pedoman gitu. boleh begitu. Sambil nanti sudah dicocokkan dengan yang di BAN sama di LAM belum, Bu? Yang terkait minimal jumlah kerjasama itu berapa gitu. Oh ya, kalau di ban, lam, dan lain sebagainya itu hanya mewajibkan eh, harus ada kerjasama. Jadi tidak ada, cuman ada bobotnya Bu Indah. Ada bobotnya, tapi untuk jumlahnya atau presentasinya nggak ada. Cuman harus ada kerjasama dalam negeri, harus ada kerjasama luar negeri, non akademik maupun akademik 3 tahun terakhir. Tulisannya seperti itu. Oke. Jadi nanti Ya. apa namanya? Kalau yang kemarin di kerjasama itu tidak hanya sebatas di MOU, tapi sampai ke ini, nggih, sampai ke Kegiatan. ya, Ya. ini lanjutan atau turunan dari MOU itu apa? Jadi misalkan PKS seperti itu atau bukti-bukti yang lain itu masuk di poin berapa mungkin, Mbak? Oh, iya. Turunannya langsung ke ini, Bu Indah. Apa? Kalau di sini saya tulisnya per sub. Jadi misalkan P3M, terus kemudian pertukaran dosen, kerjasama yang kegiatan biasa, terus jurusan seperti itu. Apa disebutkan yang PKS-PKS-nya juga? Kalau ini per sub bagian P3M sendiri, P4M sendiri, antar kampus juga sendiri, antar jurusan juga sendiri. Kalau yang di LAM Emba sama LAM Teknik kemarin itu mintanya ada yang di pendidikan, kemudian di penelitian, di pengabdian. Kalau di pendidikan itu misalkan kurikulum seperti itu. Ya, Kemudian ini kalau itu ada. cakupannya di prodi sih. Ya, prodi sudah ada ini di ini di sini. Ini sudah ketua jurusan.
harus mengisi kegiatan penelitian kerja di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan per tahun. Seperti Kalau ini kan, Bu Indah. nggih. Kalau di breakdown sendiri bagaimana? Misalkan di pendidikan itu 2, di penelitian 2. Oh gitu, nggih. Siap. Atau nanti di indikatornya aja. Ya, di Ya, ya, indikatornya. siap, 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 siap. Nggih. Nggih. Sambil di ini nggak apa-apa Mbak, nanti misalkan di pendidikan itu dalam kurung diperjelas, jadi penyusunan atau review kurikulum, kemudian dosen industri atau praktisi mengajar, kemudian magang mahasiswa. Nggih. Oke, oke Bu Indah, nanti saya jabarkan begitu nggih. 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 Mungkin ada lagi, Bu. Berarti untuk GPC-nya sudah masuk ke Wadir 3 nggih, Bu Indah. Nggih. Karena yang sekarang JPC tadi tidak ada, jadi upahnya, kalau upahnya apa sih ya sekarang namanya? Pengembangan PKK, pokoknya pengembangan kerjasama. Upah PKK tadi sudah masuk belum di atas, Mbak? Belum. Baru tahu ini kalau ada upah PKK. Iya, sekarang namanya upah PKK, Oh, ketua siap. upahnya Pak Sundaru itu. Oh, sebentar saya sekalian aja. Nggih. Di upah PKK nggih. Ya, jadi yang Bakerma itu malah enggak ada sih sekarang. Malahan, oh, Iya, enggak ada juga. Adanya ini Pokja kerjasama yang Pak Handika itu. tapi itu masuk di sini nggih. Ya, enggak apa-apa. Ini nggih, Bu. Nggih. Nggih, nanti saya gantinya yang bawah-bawah juga. Nggih. Yang sampai bawah itu sudah ada ininya ya, apa? Pripun? Nominal jumlah atau persentase. Kalau prosentasenya saya ini mau tanya Bu In. Jadi kalau prosentase tuh dari mana ke mana, kalau yang di sini itu masih dalam bentuk jumlah. Jadi minimal 10 kegiatan, minimal 1 kegiatan, minimal 1 kerjasama seperti itu. Atau harus bentuk presentase. Sementara sekarang jumlah dulu. Nanti pertanyaannya disimpan di next ketika sudah Ya. ada suratnya, nggih, Mbak Bias. Siap. Ya, nanti saya ganti yang bawah-bawahnya juga, Bu. Nggih, siap. Nggih. Sampun, nggih, Bu. Nggih, sampun. Terima kasih banyak, Bu Bias.
Oke, untuk teman-teman yang lain, karena ini Bu Ratih dalam perjalanan tidak bisa join, nanti next time kita tunggu info dari Bu Ratih, nggih. Entah nanti dilanjutkan hari ini atau minggu depan. Nanti kita lanjutkan info dari Bu Ratih terlebih dahulu. Begitu Bu Kim, nggih, kira belum bisa tersambung ini dengan Bu Ratih, Bu Kim. Cuma Baik, Bu Indah. tadi review dari Bu Ratih mulai dari minggu kemarin sampun lumayan ini nggih, kita lumayan tercerahkan bahwa untuk indikator pelaksanaan itu harus bisa terukur begitu. Jadi entah persentase, entah jumlah boleh. Jadi tidak hanya berbunyi tersedia, tapi langsung jumlahnya berapa begitu dengan kita mengacu ke ban PT, kemudian di lam teknik, di matriks penilaian itu nggih Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di ban PT, di lam teknik, lam EBA, sama lam Infocom begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menilai kembali nggih, atau mereview kembali hasil dokumen standar yang sudah Bapak Ibu buat itu untuk disesuaikan dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Ratih kemarin begitu, terkait indikator-indikatornya tadi sama rasional-rasional tadi. Begitu nggih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Insya Allah kalau tidak bisa hari ini berarti kita adakan lagi minggu depan begitu nggih. Ada yang ingin didiskusikan?